Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibadallah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari Ahad subuh kembali diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama kita duduk di salah satu rumah Allah. Diizinkan pula tadi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika kita sholat berjamaah di masjid, beliau memberikan informasi akan mendapatkan lipatan pahala dibandingkan dengan ketika kita sholat sendiri di rumah. Besar harapan kita, semoga aktivitas yang sudah kita lakukan sejak kita bangun tidur hingga saat ini mendapat ridho dari Allah. Sekaligus kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari rasa malas, sebagaimana rangkaian zikir pagi yang setiap kali kita baca. Baik, kami lanjutkan. Bismillah. Di antara rangkaian zikir pagi yang kita baca setiap kali adalah permohonan kita kepada Allah agar dijauhkan dalam hal itu sifat malas. Dan ini penting untuk kita mohonkan kepada Allah, karena hadirin rahimani wa rahmatullah, ternyata yang membuat kita semangat dalam bekerja, semangat dalam mencari rezeki, semangat dalam mencari ilmu itu ternyata bukan kita sendiri. Siapa yang membuat semangat kita dalam mencari ilmu, dalam bekerja, dalam beraktivitas itu? Ternyata jawabannya adalah Allah. Maka Rasulullah menyampaikan sepagi ini setelah sholat subuh kemudian ada zikir-zikir panjang, yang di antara zikir itu kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal kasali, dari rasa malas. Yang menciptakan rasa malas itu adalah setan. Yang membangkitkan semangat dan membangkitkan gairah itu adalah Allah. Maka kita bermohon kepada Allah
tapi ternyata tidak bisa fokus pada kajian subuh kali ini dan nanti yang akan kita laksanakan bersama ya ibadallah, mendapatkan batasan waktu. Kapan batasan waktu itu? Ketika nanti alarm di sebelah kiri saya itu sudah berbunyi menandakan waktu syuruk. Ketika biasanya kami dan jamaah sekalian selesai kajian subuh itu pukul 6, kemudian ada saran yang produktif, Ustaz, kalau sholat subuh seperti hari ini jam 4:30 atau 4:30 lebih 10 sudah iqomah, maka alangkah lebih baiknya kalau kajian itu sampai syuruk saja. Nah sekarang tinggal nanti konsumsinya bagaimana, kan gitu ya hadirin ya. Jangan-jangan kalau kajian sampai syuruk, karena syuruk sepertinya jam berapa ini? 5:30 lebih sedikit gitu ya. Kalau nanti konsumsinya belum siap, kajian berlanjut atau berhenti? Iya, karena saya dapat informasi ya, kita mulai hari ini seperti itu, kajiannya sampai syuruk. Semoga Allah berikan waktu yang sedikit tapi berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara aktivitas atau hak individu, aktivitas pribadi setelah berdoa kepada Allah, melatih diri untuk bersikap sopan santun dengan tetangga, dengan sesama umat muslim. Kemudian memanage jiwa raga ketika kita akan bertamu. Maka kami sampaikan hari ini bismillah, kajian adab berpakaian. Kenapa ini penting ya ibadallah? Di antara yang membuat kami kemudian berusaha menyampaikan poin ini, karena sekarang itu sudah mulai banyak orang-orang yang kalau melihat model pakaian itu nggak hanya dilihat dari satu sisi saja. Oh, baju ini sudah menutup aurat. Tidak, mereka nggak cukup. Mereka ternyata itu dimampukan oleh Allah untuk mengeluarkan harta sebanyak mungkin untuk baju yang biasa saja, tapi bermerek. Bapak kenal dengan merek yang depannya huruf S, untuk kemudian U, kemudian P, kemudian R, kemudian E, kemudian M, kemudian E. Bacanya apa itu Pak? Nah, Supreme. Ya. Nanti kita akan sampai insya Allah. Kita akan sampai. Harganya berapa? Mukena, mukena, mukena bukan ya? Mukena itu dulu yang dicari mukena yang putih. Kalau sekarang nggak cuma putih, putih bahannya apa? Disampaikan, oh bahannya lembut. Ada bordirnya enggak? Ada bordirnya. Tangan atau mesin? Ada pertanyaan yang panjang yang menjadikan kualitas ibadah yang seharusnya maksimal itu ternoda dengan sebutan libas asyukr, pakaian untuk dianggap wow. Ketika di masjid kita berbarengan seperti ini, alhamdulillah Pak. Kita alhamdulillah, Bapak ada baju yang sekarang Bapak pakai harganya 1.200.000? Ada? Atau peci hitam kita ini kita belinya di mana Pak? Peci ada yang KW, ada yang asli, ada yang merek tertentu, misalkan gitu ya Pak mereknya ya. Kemudian ada lagi diganti pakai I-nya diganti U, awung begitu. Ada lagi diganti A, awam, dengan berbagai macam harga. Kita akan bahas bismillah. Mari kita mulai dengan satu firman Allah. Silahkan Bapak hadirin dibuka Al-Quran surat Al-A'raf nomor suratnya yang ke-7, ayatnya yang ke-26 27.
Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Allah mengatakan, wahai anak cucu Adam, berarti fokus ke kita, Pak, jamaah Masjid Al-Amin, Ibu jamaah Masjid Al-Amin. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tolong ini diberi catatan khusus ketika Allah sendiri yang mengatakan tujuannya untuk menutupi aurat dan untuk perhiasan bagimu. Kemudian tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Berpakaian menurut ilmu adab ternyata bukan urusan yang kecil. Di sana ada setan yang ikut-ikutan mencampuri urusan manusia dalam memilih atau mengenakan pakaian. Bapak, ketika marak kasus-kasus di televisi ataupun yang sudah kita lihat di media lain tentang adanya aktivitas negatif yang dilakukan oleh laki-laki ke perempuan, atau mungkin kalau sekarang Bapak berkenan menyimak tulisan tokoh di Indonesia, ini tokoh ini di Indonesia disebutnya Abu Janda. Dia mengomentari apa-apa, oleh bapak-bapak tolong jaga otaknya. Kemudian dikomentari lagi oleh polisi. Polisi itu mengatakan, "Ya gimana dong? Kalau yang namanya bapak-bapak kalau melihat sesuatu yang terbuka, nah itu peluang." Sedang ramai aktivitas obrolan itu. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau urusan pakaian ini bukan urusan sepele, ini urusan besar. Ini urusan menyangkut dengan peradaban manusia. Dulu hadirin rahimani wa rahmatullah, ketika di zaman jahiliyah, orang-orang selain Quraisy, selain bangsa Quraisy
itu mereka tidak diizinkan untuk tawaf di Ka'bah dengan mengenakan pakaian. Gak bisa itu. Selain suku Quraisy, mereka telanjang ketika melakukan aktivitas tawaf. Dan kita bersyukur Rasulullah SAW terlahir dari suku Quraisy yang terjaga itu. Coba hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan sejenak dengan pakaian-pakaian kita. Sudah sesuai dengan adat atau belum? Karena pakaian itu merupakan pertaruhan dunia dan akhirat manusia. Sampai disebutkan siapa wanita yang mengenakan pakaian ketat, ketat itu membentuk tubuh, diharamkan baginya mencium bau surga. Memakai pakaian ketatnya itu di dunia, efek panjangnya tidak bisa mencium bau surga. Mencium baunya saja tidak dapat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi perhatian besar buat kita. Belum lagi nanti batasan aurat laki-laki itu di mana? Menurut ilmu fikih, urusan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Bagaimana dengan aktivitas kita ketika sore atau pagi hari, lari-lari atau jogging? Terbuka tidak di atas lutut kita? Naam, tidak terbuka ketika berdiri. Ketika berdiri karena kita sampai di bawah lutut. Tapi kalau kita duduk, di mana posisi celana itu? Kalau sampai di atas lutut, naudzubillah min dzalik. Urusan dunia dan akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan urusan mengenakan pakaian itu ternyata Allah juga ikut campur. Allah ikut campur dalam hal pakaian. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sudah memberikan contoh. Rambu-rambunya ada. Prosedurnya kita bisa tahu. Ini haram, ini jangan dipakai. Yang ini tasyabuh dengan orang kafir, jangan dipakai. Yang pakaian ini bagus. Rasulullah memberikan aturan itu. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mengatakan ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha, Allah sudah menurunkan kepada kita libasa. Disebutkan di sini pakaian. Ya sudah, ini Allah sudah memberikan ini. Melalui apa pakaian itu terbuat? Melalui binatang bisa yang Allah ciptakan. Melalui makhluk Allah yang lain bisa Allah ciptakan itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga di antaranya di sini wa libasut taqwa dzalika khair. Wa libasut taqwa bukan berarti baju koko. Kita sering menyebut baju yang kerahnya Shanghai disebut baju koko. Kemudian sering lagi baju koko itu disebutnya bukan koko. Oh, mau beli kemeja takwa ya, baju takwa ya. Baju takwa itu bukan baju koko, bukan baju yang tidak ada kerahnya, bukan. Baju takwa itu baju yang mencerminkan pemiliknya itu bisa lebih tunduk kepada Allah. Libas at-taqwa dzalika khair. Kalau memang kita diberikan batasan aurat oleh Allah, kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, berarti boleh dong kalau misalkan saya mau sholat, kemudian aturan mainnya kan Ustaz yang penting tertutup dari pusar sampai lutut. Saya pakai sarung, sudah menutup aurat dan Ustaz? Sudah. Tapi saya nggak pakai baju, saya pakainya kaos oblong. Boleh tidak? Nah, ini mulai masuk ke permasalahan baru. Atau kalau mau lebih ekstrim, nggak usah kaos oblong. Bapak-bapak yang berkenan atau pernah mengenakan kaos dalam, singlet seperti itu, boleh tidak baju itu atau kaos singlet dikenakan untuk sholat? Sah tidak sholatnya? Silahkan nanti bapak dan ibu mencari jawabannya. Kira-kira sah tidak itu?
itu seperti orang khutbah Jumat yang harusnya di kepalanya pakai peci atau songkok, tapi dia pakai helm. Gak ada masalah. Tapi apa ia beradab? Apa ia mau bertemu sama Allah seperti itu? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Libasut taqwa itu yang mencerminkan menutup aurat sesuai dengan adab. Dan kalau masuk masjid, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau masuk masjid untuk aktivitas ibadah salat, khudu zinatakum, pilih baju yang terbaik. Pilih baju yang terbaik, jangan baju yang misalkan mohon izin kalau kita cium sudah ada bau mataharinya, jangan. Kita cari baju. Mungkin sebelum kita sholat ada aktivitas wudu. Kalau mau ditambah dengan mandi boleh. Tapi juga dipilih baju yang mau dipakai ke masjid. Masa iya masuk ke masjid kemudian di punggungnya ada tulisan? Apalagi tulisannya itu tokoh kafir. Masa iya seperti itu masuk ke masjid? Ini menjadi perhatian kita bersama, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, kita siap-siap hadirin untuk mengakui nikmat berpakaian. Dan ini penting sekali. Coba sepagi ini yang sudah bersyukur terhadap nikmat pakaian ada tunjuk tangan. Alhamdulillahilladzi kasani hada thawb. Ada min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada Pak. Yang ketika tadi mau memakai baju kemudian ingat doa itu, alhamdulillahilladzi kasani hada thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau minimal, Ustaz, saya tidak bisa menghafal doa lagi, saya sudah sepuh. Ya sudah, pas mau pakai baju itu bismillah. Dan tolong dimulai dengan sebelah kanan. Kenapa? Karena ada motivasi dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu cinta dalam aktivitas-aktivitas yang positif, yang didahulukan itu sebelah kanan. Wudu, membasuh tangan dimulai dari yang sebelah kanan. Maka kalau berwudu ketika air ngocor di depan kita, itu bukan begini caranya. Begini, kemudian begini, begini, kemudian begini. Bukan begini ternyata. Selesaikan dulu 3 kali. 1, 2, 3. Yuhibbut tayammun. Rasul senang yang kanan duluan. Selesai yang kanan, kiri. 1, 2, 3. Hadirin, sebagian kita itu belum seperti itu. Seperti ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Betul tidak? Iya. Ayo kita belajar lagi. Saya siap membersamai hadirin semuanya. Saya siap. Ayo belajar lagi. Begitu. Yuhibbut tayammun. Ketika nyisir juga sama. Ada pilihan rambut itu dibelah. Yang paling selamat memang belahnya di tengah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tapi kalau model rambut kepala kita semua kan beda-beda ya. Ada yang bentuk rambutnya agak ikal, ada yang pengen dibentuk ke kanan itu lebih ganteng. Usahakan ke kanan, jangan beloknya ke kiri. Begitu. Ini urusan-urusan kecil. Pakai sandal hadirin. Mau pakai sandal, Rasulullah juga ngatur. Kalau mau pakai sandal, kaki yang kanan dulu pakainya. Kalau mau lepas sandal, kaki yang kiri dulu. Masuk kamar mandi, kaki yang kiri. Keluar kamar mandi, kaki kanan. Mau masuk masjid, kakinya kanan. Masya Allah. Diatur sedemikian rupa. Maka silahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah yang sudah punya baju di dalam almarinya 10, cari baju-baju yang terbaik untuk ke masjid. Jangan ketika ke kantor atau kemudian ketika bertemu dengan seseorang baju kita bagus. Atau yang sering menjadi kasus ketika kondangan itu kita bisa bikin baju
Baju atas mungkin abu-abu ada garisnya, celana hitam, sabuk hitam, kaos kaki hitam, sepatunya hitam, cakep. Tapi suatu ketika menerima tamu, wah, beda lagi, pakai sarung, beda lagi. Padahal tamu itu datang serius, mau curhat Ustaz. Ayo silakan curhat. Wah, kita masih pakai baju yang bekas tidur. Lah gimana? Kita kemarin belajar menghormati tamu. Ayo kita perbaiki pelan-pelan saja sambil kita minta sama Allah, semoga hidayah Allah diberikan kepada kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adam, Nabi Adam dikeluarkan dari surga juga karena bisikan syaitan untuk Adam membuka aurat. Coba, ini bukan urusan kecil ini, ternyata ini urusan besar. Dan mohon izin kepada para bapak, Bismillah, mohon izin kepada bapak-bapak. Ini hari ini nggak ada yang pakai sarung putih atau ada? Sarung putih, ada yang pakai? Ya, silahkan berhati-hati dengan sarung putih. Mohon maaf nih, khusus bapak-bapak, ini saya terbuka, saya mohon maaf, Pak. Kalau pakai sarung putih, kemudian sarung itu bapak bawa ke masjid untuk sholat, bajunya tidak, maaf, saya berdiri Pak. Baik, saya mencontohkan, saya pakai sarung putih Pak. Mohon maaf, tapi kalau saya pakai sarung ini, saya selalu mencocokkan dengan baju yang selutut, apa namanya nih, baju selutut ya? Baju kurung. Iya, kurta ya Ustaz ya, kurta. Yang saya takutkan ketika saya ruku, itu celana dalamnya jiplak, kelihatan. Coba kalau itu, ya kalau itu ruku, lah kalau sujud, dan orang yang ruku atau sujud itu duluan dia dibandingkan kita yang di belakang. Kita masih baca Allahumma hdina fiman hadaitu afina fiman afait. Kemudian karena belum selesai tapi imam sudah sujud di depan kita, sarungnya putih, betul. Kemudian nah, itu bahaya lagi. Ya. Itu satu kasus Pak. Bagaimana dengan teman-teman muda kita, anak-anak yang masih jiwanya itu muda, sholatnya benar pakai kaos, dan kaosnya itu nggak ada tulisan di sini tokoh kafir, tapi ketika ruku karena kaosnya itu pendek kemudian naik ke atas, kelihatan sebelah bawahnya. Ketika sujud juga terlihat. Kalau diperhatikan betul, urusan berpakaian itu bukan urusan kecil, ini urusan dunia dan urusan akhirat kita. Jangan mau dijebak dengan model berpakaian yang ternyata itu merugikan kita sendiri. Bismillah ya Pak ya, kalau sudah punya sarung putih, bukan berarti saya melarang loh, bukan berarti saya melarang Bapak menggunakan sarung putih, tidak, sama sekali tidak. Tapi kalau pakai sarung putih, tolong dicocokkan juga bajunya, atau disesuaikan juga celana dalamnya, atau disesuaikan juga kalau pakai sarung putih, kemudian celana dalam, tambahkan satu lagi celana panjang, baru kemudian dipakai untuk sholat. Tujuannya apa? Antisipasi seluruhnya. Kenapa kok Rasulullah itu memberikan wanti-wanti kepada kita untuk sholat itu nunduk ke bawah? Repot kalau sholat diizinkan untuk menghadap ke depan. Kalau di depan kita ada orang misalkan, tulisannya mungkin bagus misalkan, Nisrina Production, tulisannya bagus, positif. Kita ketika sholat baca Nisrina Production, oh Nisrina tuh punya apa aja sih? Jadi kita pikir, lawang saya pernah dikritik oleh jamaah, Ustaz Arif, bener, kolam ini idenya Ustaz, saya nggak bisa jadi imam. Loh kenapa? Kalau di sampingnya ada kolam ikan, saya kalau jadi imam di sampingnya ada ikan warna kuning, kejar, warna merah, saya jadi terganggu. Coba, padahal tujuan adanya kolam ini memang untuk bikin syahdu. Karena memang ada Pak,
anak di Nisrina itu yang kemampuan untuk menyerap belajarnya tidak dengan mata, tidak dengan omongan, tapi dengan pendengaran dari seorang guru. Dia cukup mendengarkan dari seorang guru, kemudian apa yang disampaikan guru udah diserap. Ada yang begitu. Nah ini salah satu bentuknya. Tapi sudah ada yang nggak setuju. Makanya Mas Farhan kalau sholat kadang ini nggak dinyalakan, bunyi kericik-kericiknya. Tapi ikannya nggak bisa berhenti, Mas. Ikannya ngejar-ngejar. Jadi ada goyang-goyang di sebelah kiri gitu. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, menutup aurat itu wajib. Dan mohon diperhatikan untuk saudara saya, untuk kakak-kakak saya, untuk tetangga yang saat ini ada di belakang, khususnya perempuan. Kalau laki-laki dimudahkan oleh Allah kita menutup aurat. Kalau perempuan, masya Allah, ternyata hanya diizinkan untuk terbuka auratnya itu berapa anggota tubuh Pak? 5 atau 6? 2. Betul 2. Betul, cuma 2. Yang satu itu wajah, yang satu lagi iya. Berarti leher ini aurat dong. Aurat. Berarti kaki ini aurat. Iya. Ustaz, meskipun rumah saya cuma di pinggir masjid, dari rumah ke masjid saya harus pakai kaos kaki. Jawabannya apa Pak? Iya. Oh, kayak mbak kamu. Kayak mbak kamu, kalau mbak kamu bukan aurat. Kedinginan. Kalau mbak kamu biar anget. Iya, seperti itu. Mbak kamu saja posisi sajadahnya paling beda. Semua jamaah sajadahnya satu. Mbak kamu sajadahnya satu, tapi ketebalannya berbeda. Kan begitu. Khususon kepada mbak kamu. Begitu adalah iman. Baik, jadi tolong diingatkan Pak. Alhamdulillah kalau Bapak punya istri, mohon izin. Tolong Pak. Kalau tadi disebutkan wajah itu boleh dibuka, tangan pergelangan ini boleh terbuka, saya bertanya, kalau bagian depan boleh dibuka atau harus ditutup? Untuk perempuan harus tutup. Ustaz sudah ditutup, tapi ketika kondangan kok baju itu besar, melambai-lambai itu nggak enak Ustaz. Enaknya tuh ya diikat ke belakang. Hati-hati lagi, ada urusan setan di sana. Ada setan yang ngompori di sana. Ada buka dikit, bukan seperti yang dangdutan itu, bukan dikit jos, bukan begitu. Ayo buka dikit, kata setannya. Itu udah match, udah pantas. Kuno banget. Anak kelas 6 SD Nisrina, suatu ketika saya minta untuk berfoto Pak, untuk kenang-kenangan. Ayo nak, tolong rapat nak, rapetin begini. Ini khusus perempuan. Rapat. Kemudian kata saya, tolong nak, biar bisa ke foto seluruhnya, karena tempatnya memang seperti ini adanya. Yuk, pada miring dikit badannya. Saya harap mereka bisa berfoto bukan 100% badannya menghadap seperti saya, tapi miring begini. Langsung ada komentar, Ustaz, kayak itu aja. Kayak ibu-ibu. Sekarang bayangkan remaja muslimah pakai baju, oke ketutup, tapi kalau dadanya dibuka dengan tidak didobeli pakai jilbab, ya itu sama saja membuka auratnya, masih kelihatan itu. Yang ditakutkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ditakutkan kalau perempuan seperti itu menjadikan bapaknya susah untuk masuk ke dalam surga. Itu yang ditakutkan. Tolong ini menjadi perhatian bersama. Perempuan yang biasa membuka aurat sudah tahu itu hukumnya, sudah saya sampaikan di pagi hari ini. Kok membuka lagi? Yang ditakutkan dia memperberat hisab bapaknya nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Aurat laki-laki sudah kami sampaikan. Yang sering hadirin, ketika kita merasa dalam kamar
dengan jam-jam seperti itu, jam-jam setan masuk ke kita, nggak apa-apa, sama-sama laki-laki ini. Kemudian kita tersingkap pahamnya, hati-hati. Disebutkan jangan engkau perlihatkan paha, jangan engkau lihat pula paha orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Coba ketika kita memandikan jenazah, bukankah di atas jenazah itu juga dikasih kain? Kemudian tangan kita yang bergerak, bukan begitu, kecuali untuk otopsi itu diizinkan. Tapi kalau jenazah normal nggak boleh. Kita iseng pengen tahu, boleh ada nggak sih? Naik enggak. Cuma tangan yang bergerak, dan itu dipilih orang yang paling dekat dengan jenazah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk wanita, untuk ibu-ibu, untuk saudara-saudariku, mohon izin. Dalam surat An-Nur Allah menyebutkan seperti itu. Insya Allah terbaca dari belakang. Dan bismillah kita masuk ke poin ketiga. Mengenakan pakaian yang sederhana. Masya Allah. Ini hadis Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini hasan. Yang menyampaikan adalah Mu'ad ibnu Anas. Beliau berkata, "Man tarakal libas tawaddu'an lillah wa huwa yaqdiru 'alaihi da'ahullahu yawmal qiyamati 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha." Siapa saja di antara kita yang meninggalkan pakaian yang bagus dengan tujuan aku pengen tawadhu. Jamaah Al-Amir bajunya kira-kira harganya 200.000. Ya udah deh, aku nggak mau pakai baju yang harganya 1 juta. Meskipun baju koko harga 1 juta, ada. Baju koko 800.000. Saya beli soko nggak Pak? Saya pernah punya. Tapi itu dikasih jamaah. Dan sekarang udah nggak terpakai, nggak cukup. 800.000. Jadi baju koko di depannya ini ada bolong-bolongnya khas Padang. Kemudian dibordirnya pakai tangan. Masya Allah. Kalau dipakainya aman betul. Hadiah dari jemaah. Enak ya dingin. Iya, begitu. Tapi nggak saya pakai lagi. Sekarang sudah bismillah. Ayo kalau jamaah bapak saya baju putih, Pak Salah baju putih, Pak RT sudah memberikan contoh baju putih. Masya Allah. Ini baju yang disampaikan oleh Rasulullah, ini contohnya begitu. Bagus. Ada padius. Masya Allah. Alhamdulillah. Menggunakan baju ke masjid yang tawadhu. Meskipun aku punya baju mahal-mahal, tapi aku pilih yang biasa aja, tawadhu. Saya ambil contoh yang pernah umroh, pernah haji, tentu tahu gamis mahal dan gamis murah. Tahu. Mau silahkan nanti bisa dicek anak-anak kita nanti baju-bajunya seperti apa, harga-harganya berapa, dan kita akan sampai di sana. Bismillah. Realitas sekarang hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang terjebak dengan pemikiran yang materialisme, membawa kehidupan konsumtif, hedon, cinta dunia berlebihan. Silakan buka surat At-Takatsur ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut, masya Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa artinya alhaakumut takatsur hadirin rahimani wa rahimakumullah? Allah menyebutkan bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali kelak kamu nanti akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Masya Allah. Ayat yang ke-6 Allah mengatakan la tarawunnal jahim, nanti kamu akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, nanti kamu akan melihat jahim, neraka jahim itu dengan mata kepala sendiri. Tsumma
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ketika nanti di akhirat kita akan ditanya, dari mana duitnya buat beli baju itu? Dari mana duitnya buat beli mobil? Dari mana duitnya buat beli motor? Dari mana duitnya untuk kamu? 1, 2, 3 dan lain sebagainya. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Pemikiran tersebut hadirin yang hedon, yang lihat seseorang itu dari penampilannya, itu sekarang sudah mulai mereka membuat komunitas. Maaf untuk kajian kita, ada sebutan sultan. Bajunya mahal, sepatunya garis terang, begitu tuan. Cuma garis celirik, tapi harganya 2 juta. Ada itu saya mendapati Pak, anak yang sekolah di tempat kami berada, harga sepatunya seperti itu. Ya Allah, anak ini asli nggak KW, ini asli Ustaz. Anak itu tahu ini asli. Coba, jam tangan itu ada yang harganya 500.000, ada. Kalau yang nggak pakai baterai ya apa Pak, otomatis ya. Itu mungkin harganya ya 1 juta. Silakan. Nggak perlu itu jam tangan 31 juta. Dan kita pernah lihat kan Pak, 31 juta. Gambarnya kuda jingkrak begitu. Wong ya menitanya sama. Cuman di dalam lingkaran jam itu selain ada menitan, ada 3 jarum lagi, jarum tambahan. Yang ketiga-tiganya itu jarumnya semuanya jalan. Bedanya sama jam yang harga, mohon izin Pak Edi, di sebelah kanan kita kan ada Pak ya, toko baru, Serba. 30. Iya, di situ tuh jamnya ada yang seperti itu. Tapi yang jalan cuma 1 jarumnya, yang 3 aksesoris saja. Itu beda-bedanya. Ustaz boleh nggak pakai seperti itu? Jawabannya boleh. Bukan nggak boleh. Pakai baju harganya 2 juta boleh nggak Ustaz? Boleh. Yang penting manage hatimu. Jangan kemudian ketika kita pakai jam harganya 2 juta itu jalan kita miring sedikit. Atau dikit-dikit baju kita naikin. Pas makan pakai digulung. Pura-pura gadget masih lama nih. Enggak ada hubungannya itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berlomba untuk kesuksesan mereka di dunia. Yang dilihat dohir semuanya. Baju, rumah, mobil, capaian, bagaimana dia itu bisa nanti naik ketika dia berkarir. Itu semua yang dilihat, bukan yang lain. Sedangkan kita yang kita lihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah, jauh sudah itu paradigmanya. Gak apple to apple dengan kita kalau kita membandingkan dengan mereka. Ada Sultan A crazy, iya, sampai disebutnya crazy loh. Crazy itu artinya apa Pak? Iya, rich artinya coba orang kaya yang loh, artinya gimana itu? Orang kaya yang gila atau orang gila kekayaan atau apa itu artinya? Ada yang tahu Pak artinya apa? Kaya. Iya. Kemudian kemarin juga disebutkan Ustaz, saya dengan ketika memakai mobilnya Pak Salam, di samping saya ada jamaah yang sekarang ini hadir. Jamaah itu mengatakan ke saya, Ustaz, apa iya tanda kesuksesan seseorang itu dilihat dari mobilnya? Kalau Pajero sudah sukses, karena beliau tahu ada toko, beliau berlangganan. Yang punya toko itu dulu naiknya motor biasa, atas izin Allah toko ini laris, habis motor berubah, kemudian berubah, dan sekarang jamaah kita yang sekarang hadir ini sudah lihat dia udah pakai Pajero. Apa iya kekayaan kemapanan itu Pajero? Jadi bukan dia mirip Pajero. Ada kan Pak mobil yang mirip Pajero sama-sama diproduksi oleh mereka juga. Sekilas dari depan sama,
tapi lebih kecil, harga juga lebih murah. Hadirin rahimanillah, mari kita lihat. Coba di sini, saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya nggak bisa logat ini. Ini harus saya yang baca Pak Puji nih kayaknya nih. Ya, topi GW Pak. Apa itu? Topi gue beli dari Urban Store. Seharga berapa itu Pak? 800.000. Nah, topinya aja 800.000. Padahal ada itu topi yang harga 100.000 dan sudah oke. Jangan juga kita nyari topi yang 10.000 atau 35.000 ya. Nanti dulu deh. Kalau bapak-bapak 100.000 insya Allah nggak apa-apa. Tapi dia 800.000. Terus kaos Bape itu bukan merek ya Pak ya. Belinya di mana itu Pak? Hongkong. Seharga 2,5 juta. Lalu kalau emas gue nggak mau nyebutin harganya. Ada lagi jam gue pakai G-Shock, harganya 4,5. Celana paling 600 ribuan coba. 600 ribuan dibilang paling. Sepatu gue beli seharga berapa Pak? 28 juta. Sudah bisa gue umroh. Cuma buat beli sepatu. Dan belum tentu dipakai 24 jam. Coba sepatu kan dipakai cuma ketika jalan. Kalau udah mau tidur sepatu dipakai apa enggak kira-kira itu? Nah dicopot. Kok ya belinya sampai 28 juta. Jadi total pakaian yang dipakainya adalah 36 juta. Outfitnya 36 juta. Sekali ini berapa Ustaz? Peci 30.000 kan gitu ya. Pinjam. Masya Allah. Terakhir dengan pria yang disebut namanya Chris juga membeberkan berapa harga apa ini. Fit itu apa ya Pak ya? Oh iya, baik. Ada hoodie Supreme dari luar, jadi harganya lebih murah, 7,5 juta. Kalau di Indonesia ya 9 jutaan lah. Kalau tas di bawah 3 jutaan ya Allah. Ini real loh, ini apa? Ini saudara-saudara kita. Mereka muslim. Kalau jam tangan ya dulu ngambilnya 14 juta. Kalau celana champion sih 800.000. Sepatu 9,5. Masya Allah. Gimana itu Pak? Ya ini siap-siaplah kita untuk ketemu dengan generasi Islam yang mereka punya pola pikir seperti ini. Nah, bismillah. Sekarang kita bandingkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci kesederhanaan menjadi dua. Jika seseorang melihat sekelilingnya mengenakan pakaian sederhana, padahal ia mampu mengenakan pakaian yang bagus, maka berpakaian seperti itu adalah pahala yang besar. Beruntunglah buat bapak-bapak yang Allah beri peluang untuk bisa membeli baju yang mahal, punya di rumah baju itu, tapi tidak digunakan untuk ya urusan syukur, biar dipuji, biar dilihat, biar kelihatan the best. Maka kalau bapak sudah menyederhanakan pakaian, bapak akan mendapatkan pahala yang besar. Jika seseorang melihat di sekelilingnya berpakaian yang bagus, maka tidak mengapa dia memakainya pakaian yang bagus juga. Di kondisi tertentu, pas di kondangan, ya sesuaikan Pak. Batik Pak, harga batik itu ada yang harganya 45.000. Batik itu ada. Boleh tidak ketika kondangan kita pakai batik harganya 400.000? Boleh tidak? Boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Ustaz, terus yang nggak boleh yang gimana? Yang kalau batik itu dari sutra, nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Meskipun itu pemberian orang, nggak boleh, jangan dipakai karena kita laki-laki. Hadirin rahimahullah. Nah, bismillah. Ini bentuk syukur kita kepada Allah. Di antaranya kita bisa dalam setiap kali melepas atau memakai pakaian itu sudah ada doanya. Kalau melepas pakaian, doanya sudah kita hafal semua. Tinggal kita minta hidayah kepada Allah. Apa doa ketika melepas pakaian? Ada yang tahu? Ketika melepas 5, 4,
3, 2, 1. Pak, beneran ini. Ini beneran apa tawadu? Gimana nih? Ketika melepas pakaian, cukup kita ucapkan Bismillah. Nanti sampai rumah bisa dipraktekkan itu. Ya, meskipun belum bisa praktek setiap hari karena memang hidayah itu milik Allah, belum bisa praktek setiap hari, pernah kita mengucapkan itu ketika akan melepas pakaian, Bismillah. Tangan kiri yang lebih dahulu kita keluarkan, kemudian tangan kanan menyusul. Baju jangan kemudian dilempar, kling gitu. Jangan. Sudah diajarkan oleh Islam, ada adab-adabnya. Kalau baju yang habis dipakai tentu ada bekas keringat, maka jangan asal dilempar, apalagi diulang-ulang. Alasannya kan udah mau masuk ke tempat ini, Pak. Tidak. Baik. Kalau pakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita baca bersama, Pak. Saya bantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi kasani. Alladzi kasani. Hadzal thawb. Wa razaqanihi. Wa razaqanihi. Min ghairi haulin. Min ghairi haulin. Minni. Wala quwwah. Wala quwwah. Iya, kami doakan semoga jemaah bisa mempraktekkan ini. Dan tolong juga doakan saya, karena memang hidayah untuk mengucapkan doa demi doa itu milik Allah. Meskipun kita sudah hafal, tapi kalau Allah nggak mengizinkan lisan kita mengucapkan hal itu, nggak mungkin bisa terucap doa itu. Maka kita minta sama Allah. Di antaranya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Biar ilmu yang sudah didapat setiap hari Sabtu, Ahad, Jumat, malam Senin, khutbah Jumat, ketika dulu kita belajar di ma'had, ketika dulu kita belajar di SMP, SMA, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Yang sudah kita ketahui kemudian menjadi praktek keseharian, itu disebutnya ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Yang sudah didapat hari ini kita praktekkan. Oh, Rasulullah itu yuhibbut tayammum. Oh, Rasulullah senang ya kalau pakai pakaian dari sebelah kanan dulu, kalau nyopot dari sebelah kiri dulu. Kalau senang, ya Allah bantu aku untuk bisa mempraktekannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini yang terakhir dari kajian saat ini, memakai pakaian yang suci. Dan ini perbedaan antara kita orang beradab dan orang yang tidak beradab menurut pandangan Islam. Ada orang, hadirin rahimani wa rahimakumullah, memakai baju bagus, memakai dasi, memakai celana panjang yang jelas kelihatan bekas setrikanya, tapi ternyata baju yang dia pakai itu tidak menghilangkan dia dari najis. Kenapa? Ya, karena dia tidak tahu kalau setelah pipis itu harus ceboknya dengan benar. Dia cuma tahu yang penting berakhirnya, pipis mah biasa aja. Dan istilah najis itu hanya ada dalam agama Islam saja. Kita bersyukur kepada Allah. Ketika Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan lihat bajumu, fatahhir, bersihkan, sucikan. Jadi urusan mengenakan baju itu gak cuma bersih. Maka kepada anak-anak kita, mohon izin, saya sudah mempraktekkan, kalau anak kita ini mau ke masjid, saya tanya, tolong bajunya yang suci. Anak kami alhamdulillah sudah paham mana baju suci, mana baju najis, sudah paham, alhamdulillah. Tolong hadirin kita bersama-sama. Untuk anak-anak kita, ayo kita perbarui lagi. Nah, ini baju najis, baju yang sudah kecipratan pipis. Kalau pengen najisnya hilang, di tempat yang kena cipratan pipis itu kamu cuci pakai air mengalir. Insya Allah sudah hilang najisnya. Kemudian setelah itu kalau kamu nggak mau pakai lagi, gantung dulu sampai basahnya yang tadi itu menjadi kering. Karena kasus
kasus yang terjadi Pak, mohon izin. Anak-anak kita ini karena bebas bermain, akhirnya orang tua tidak sanggup mengontrol di mana dia pipis. Ya kalau pipisnya sudah beradab, kalau pipisnya sudah bisa cebok dengan benar, kemudian masuk ke dalam masjid, alhamdulillah. Tapi kan kita nggak mungkin sebagai Dewan Kemakmuran Masjid, kita nggak mungkin selama ini pokoknya kita husnudzon sama anak-anak kecil, semuanya itu kalau masuk masjid suci. Kan nggak bisa. Harus ada edukasi, harus ada pelajaran. Nah, kamu sudah tahu tidak kalau suci dan najis itu ada perbedaan? Udah bisa tohara atau belum nak? Dan kami hadirin rahimani wa rahimakumullah pernah mendapati salah satu jamaah kita. Ini perhatian buat kita semua. Salah satu jamaah kita usia SMP pernah ditegur. Nah, kamu sudah balik? Sudah. Kamu sudah tahu mandi wajib. Kalau balik tanya, mandi wajib apa Pak Ustaz? Coba. Sudah berapa lama kamu balik? Kamu mimpi basah sudah berapa lama? Mimpi basahnya kayak apa Pak Ustaz? Coba di sini, soft ketiga dia ikut sholat. Usia SMP. Hadirin rahimahullah, ayo kita kembali melihat ke saudara kita, ponakan kita. Sudah tahu belum gimana caranya mandi wajib? Ada doanya apa tidak? Bagaimana nanti closingnya dan lain sebagainya. Tolong ini menjadi perhatian buat kita semua. Menghindari pakaian yang dari kulit babi, anjing. Kemudian kita juga harus perhatian dengan baju yang warna putih, karena memang pernah disebutkan bahwa kain berwarna putih atau baju putih itu lebih suci, dan baju putih itu mengingatkan kita kalau nanti kita ketika sudah selesai urusan dunia akan dibungkus dengan kain yang berwarna putih. Tapi bukan berarti nggak boleh beli baju abu-abu keren hijau, nggak boleh. Tapi ada keutamaan warna. Oh, warnanya putih seperti itu. Hadirin rahimahullah, kami cukupkan sampai poin kelima dulu. Untuk hari Ahad pekan depan, insya Allah kita akan membahas tentang betapa banyaknya ada berpakaian yang harus kita pelajari kembali. Juga kami akan menampilkan beberapa gambar-gambar tertentu terkait dengan perintah Nabi Isa untuk orang-orang yang saat ini berbeda agama dengan kita. Insya Allah kita akan di kajian berikutnya. Semoga Allah berkemudahan memberi kepada kita usia yang panjang untuk terus mendapat ketaatan kepada Allah, hidup dalam ukhuwah Islamiyah seperti hari ini bisa terlihat semuanya dalam kondisi bahagia. Di sini ada Pak RT, di sini ada mantan RW, mantan RT. Masya Allah, ini masjid menjadi berkah Pak RT. Ada Pak Masrul juga, kami mengucapkan jazakumullah khairan sudah bisa hadir. Semoga ini menjadi keberkahan buat umat Islam, khususnya kita yang berada di Petulinan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.